Menjelaskan bagian masing-masing dari Sakti Dewa Trimurti. Pak Guru akan menjelaskan tentang akar kata dari kata Trimurti. Trimurti berasal dari kata Tri dan Murti. Tri artinya ada tiga dan Murti artinya perwujudan. Jadi Trimurti artinya tiga perwujudan kekuatan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Di antaranya adalah pertama Dewa Brahma, yang kedua Dewa Wisnu, dan yang ketiga adalah Dewa Siwa. Dewa Brahma memiliki fungsi sebagai pencipta atau utpati, di mana Dewa Brahma bertugas untuk menciptakan segala isi yang ada di alam semesta. Dengan sakti beliau adalah Dewi Saraswati, yang merupakan Dewi ilmu pengetahuan. Senjata dari Dewa Brahma adalah gada, simbol aksaranya adalah ang, dan warna dari beliau adalah merah. Dewa Wisnu memiliki tugas atau fungsi sebagai pemelihara atau stiti, di mana sakti beliau adalah Dewi Laksmi atau Dewi Sri. Senjatanya adalah cakra, simbol aksaranya adalah ung, serta warnanya adalah hitam. Yang ketiga adalah Dewa Siwa. Fungsi beliau adalah sebagai pelebur atau perlindung. Sakti beliau adalah Dewi Durga atau sering disebut dengan Dewi Uma dan Dewi Parwati. Senjatanya adalah Padma, simbol aksaranya adalah Mang. Sedangkan warna beliau adalah pancawarna. Yang pertama, Dewi Saraswati. Dewi Saraswati adalah satu dari tiga dewi utama dalam agama Hindu. Dua yang lainnya adalah Dewi Sri atau Dewi Laksmi dan Dewi Uma atau Dewi Durga. Dewi Saraswati adalah sakti atau istri dari Dewa Brahma, yaitu sebagai dewa pencipta. Dewi Saraswati berasal dari kata akar sar yang berarti mengalir. Dalam Rigveda bab 5 mantram 75 sukta 3, Saraswati juga disebut sebagai Dewi Sungai, di samping Gangga, Yamuna, Susoma, dan yang lainnya. Saraswati adalah dewi yang dipuja dalam agama Hindu atau orang zaman dulu menyebutnya dengan agama Weda. Nama Saraswati tercantum dalam Rigveda dan juga dalam sastra Purana atau kumpulan ajaran dan mitologi Hindu. Ia adalah dewi ilmu pengetahuan dan seni. Saraswati juga dipuja sebagai dewi kebijaksanaan. Dalam aliran Vedanta, Saraswati digambarkan sebagai kekuatan feminim dan aspek pengetahuan, yaitu sakti dari Dewa Brahma. Sebagaimana pada zaman lampau, ia adalah dewi yang menguasai ilmu pengetahuan dan seni. Para penganut ajaran Vedanta meyakini dengan menguasai ilmu pengetahuan dan seni adalah salah satu jalan untuk mencapai moksa, pembebasan dari kelahiran kembali. Dewi Saraswati digambarkan sebagai sosok wanita cantik dengan kulit halus dan bersih, merupakan perlambangan bahwa ilmu pengetahuan suci akan memberikan keindahan dalam diri. Ia tampak berpakaian dengan didominasi warna putih, terkesan sopan, menunjukkan bahwa pengetahuan suci akan membawa para pelajar pada kesehajaan. Saraswati dapat digambarkan duduk atau berdiri di atas bunga teratai, dan juga terdapat angsa yang merupakan wahana atau kendaraan suci darinya, yang mana semua itu merupakan simbol dari kebenaran sejati. Selain itu, dalam pengembangan sering juga terlukis burung merak. Dewi Saraswati digambarkan memiliki 4 lengan yang melambangkan 4 aspek kepribadian manusia dalam mempelajari ilmu pengetahuan, yaitu pikiran, intelektual, waspada atau mawas diri, dan ego. Di mana di antara atribut yang terdapat pada Dewi Saraswati, yaitu yang pertama,
Kenitri melambangkan bahwa ilmu pengetahuan tidak ada habisnya untuk dipelajari sepanjang zaman. Yang kedua, pustaka suci atau lontar melambangkan sarana untuk mengabdikan ilmu-ilmu tersebut sehingga dapat diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Wina atau rebab melambangkan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi dan memperluas rasa estetika dan keindahan. 4. Teratai melambangkan ilmu pengetahuan itu suci. Mengapa bunga teratai? Karena meskipun tumbuhnya di dalam lumpur, ia tetap bersih. Selain itu, teratai atau padma ini akarnya di tanah, batangnya di air, dan bunganya di udara, melambangkan kemampuan hidup di 3 alam, bur, buah, dan suah. Angsa merupakan semacam simbol yang sangat populer yang berkaitan erat dengan Saraswati sebagai wahana atau kendaraan suci. Angsa juga melambangkan penguasaan atas Wiweka, daya nalar, dan Wairagya yang sempurna, memiliki kemampuan memilah makanan di antara lumpur, memilah antara yang baik dan yang buruk. Angsa berenang di air tanpa membasahi bulu-bulunya, yang memiliki makna filosofi bahwa seorang yang bijaksana dalam menjalani kehidupan layaknya orang biasa tanpa terbawa arus keduniawian. Selanjutnya adalah Dewi Laksmi atau sakti dari Dewa Wisnu. Dewi Laksmi adalah dewi berwujud suci yang dipuja sebagai pemberi kemakmuran dan keseimbangan natural dan spiritual. Dewi Sri yang dikenal dengan nama Sri Laksmi sebagai pendamping dari Mahawisnu di dalam memelihara dunia ini. Sebagai dewi pembawa keberuntungan dan kecantikan, Dewi Laksmi disebut juga biasanya digambarkan duduk atau berdiri di kelopak teratai di 100 lautan susu yang merupakan simbol kesucian, perdamaian, dan kemakmuran, dengan 4 lengan yang menandakan kemurnian, kemakmuran, kesempurnaan, dan kebebasan dari perbuatan, dan koin emas terus mengalir keluar dari tangan kiri mewakili kemakmuran materi yang tak ada habisnya. Keempat gajah terlihat dalam foto-fotonya menunjukkan 4 arah dan kesetiaan. Tangan kanannya menunjukkan berkat dan jaminan keselamatan untuk umatnya. Dewi Laksmi juga disebut dengan nama simbolis Mahalaksmi. Laksmi Narayana bentuknya. Dewi Laksmi karena hubungannya dengan bunga lotus juga dikenal dengan nama Padma dan Kamala, yang berarti orang yang tinggal di sebuah lotus. Beliau juga dikenal dengan sebagai yang pertama, Padma Priya atau orang yang suka teratai. 2. Padma Mukhi, salah satu yang wajahnya seperti lotus. Padmaksi, orang yang matanya seindah bunga teratai. Padma Sundari, salah satu yang seindah lotus. Dan Padma Hasta, salah satu yang memegang lotus. Manifestasi sekunder dari dewa kekayaan yang disembah sebagai Astalaksmi atau Sri Laksmi, mewakili 8 Laksmi, memimpin 8 sumber kekayaan. Yang selanjutnya adalah Dewi Durga atau Dewi Uma atau juga sering disebut dengan Dewi Parwati. Dewi Durga adalah sakti dari Dewa Siwa. Dalam agama Hindu, Dewi Durga atau Betari Durga adalah ibu dari Dewa Kala, Dewa Ganesha, Dewa Kumara, atau Asoka Sundari. Ia kadangkala disebut Uma atau Parwati. Dewi Durga biasanya digambarkan sebagai sosok wanita cantik berkulit kuning yang mengendarai seekor harimau.
Ia memiliki banyak tangan dan memegang banyak tangan dengan posisi mudra. Gerak tangan yang sakral yang biasanya dilakukan oleh para pendeta Hindu. Diwujudkan keduanya, ia digambarkan mendapat kutukan akibat perbuatan dewa lain yang membuatnya memiliki penampilan yang sangat buruk. Perwujudan Durga dalam kesusastraan. Diceritakan terjadinya peperangan pada zaman dahulu yang berlangsung selama ratusan tahun. Selamanya antara para dewa dan bala tentara Asura, menyebabkan hawa amarah dan kemurkaan dewa-dewa, memberikan sebuah akibat, yaitu terciptanya Durga. Para dewa yang dipimpin oleh Indra yang saat itu sebagai raja, sedangkan pasukan tentara Asura dikepalai oleh Mahisa. Tentara dewa dikalahkan dalam peperangan tersebut oleh pasukan para tentara Asura, yang akibatnya menyebabkan Mahisa menjadi seorang raja. Para dewa yang akhirnya kalah akhirnya mengangkat Brahma sebagai pemimpin dan menghadap Siwa dan Wisnu untuk menyampaikan sebuah kabar. Para dewa yang mendapatkan kabar tersebut marah, yang mengakibatkan keluarnya kekuatan yang sangat dahsyat dari badan Siwa dan Wisnu serta para dewa lainnya yang kemudian bersatu, sehingga terciptalah seorang wanita cantik akibat dari peristiwa tersebut. Dalam mitosnya diceritakan bahwa wajah dari wanita itu terbentuk dari tenaga dewa Siwa, rambut dari tenaga dewa Yama, tangan-tangannya timbul dari tenaga dewa Wisnu, dadanya terbentuk dari tenaga dewa Chandra, perutnya terbentuk dari tenaga dewa Surya, jarinya berasal dari Wasu, giginya tumbuh karena kekuatan Fajar, sedangkan Vayu dengan kekuatannya menumbuhkan telinga pada wanita itu. Tercatat dalam beberapa kisah Purana, Durga merupakan wujud stula dari salah satu aspek sakti, yaitu aspek Rode atau Raudra. Para sakti memiliki dua aspek, yaitu Saumya atau Sata, tenang dan damai, dan aspek Rode atau Raudra, yaitu menakutkan. Dalam perwujudan kedua aspek dewi tersebut menjelma menjadi dewi yang banyak jumlahnya. Untuk aspek Sata menjelma menjadi Parwati atau Dewi Ume atau Gauri, Kameswari, Bhuvaneswari, dan masih banyak lagi. Sedangkan aspek Rode menjelma menjadi Durga, Kali, Karali, Dumapati, dan Badrakali. Pengelompokan ini pertama kali dijumpai dalam kitab Vayu Purana. Dalam kisah pergulatan Durga dengan Mahesura, Durga dilengkapi dengan senjata pemberian dari dewa-dewa, seperti pemegang busur. Pinaka telah memberikan Trisula. Wisnu menghadiahkan cakra yang dia tarik dari cakranya sendiri. Varuna memberikan Sanka. Agni menyerahkan Sakti. Maruta menghadiahkan Danundan setabung, serta Indra memberikan Wajra dan Genta. Yama menghadiahkan tongkat yang diambil dari tongkatnya sendiri. Wayu memberikan Vasa. Prajapati menghadiahkan kalung dari kerang. Brahma memberikan kendi amarta dari tanah. Surya memberikan sinar. Kala menghadiahkan kadangga dan ketaka. Lautan susu memberikan kalung manik-manik yang bersinar dan beberapa pakaian perang. Wiswakarma menghadiahkan anting-anting, gelang, hiasan bulan sabit yang gemerlap. Kuera memberikan cangkir berisi anggur. Sesa Raja Ular menghadiahkan Upavita terbuat dari ular dengan batu permata di dalamnya. Himawati memberikan seekor singa sebagai tunggangan, sehingga Durga siap untuk menghadapi Mahisasura. Dari kesimpulan dari penjelasan Bapak tadi, Bapak ingin menyampaikan tentang bahwa perwujudan adalah sarana untuk meningkatkan strada dan bakti umat. Mari belajar untuk saling menghormati, belajar menerima,
dan belajar bertoleransi akan kepercayaan. Karena setiap agama adalah keindahan yang mengajarkan untuk mencintai dan mengasihi. Perbedaan bukanlah pemisah untuk saling membenci, karena tidak ada di dunia ini yang paling tinggi ataupun paling rendah. Semuanya adalah harmoni yang memberikan keindahan. Apapun doanya, bagaimanapun caranya berdoa, serta dimanapun doa itu dilantunkan, tujuannya hanya satu, yaitu Tuhan, meskipun dengan wujud dan perwujudan serta nama yang berbeda-beda. Om Santi Santi Santi